Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam e-seminar GRI Kuningan yang kedua. Yang kali ini kita mengangkat topik adalah Indonesia Move On ya. Sebelum kita memulai, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ria Aryani Rahman, biasa dipanggil Ria. Kita akan ada pembukaan dari Bapak Kias Wisang. Setelah itu kita akan ada masuk ke dalam sesi pemaparan. Hari ini pemaparan akan dibawakan oleh 3 orang. Pertama adalah mengenai MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition, yang akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Lastiono. Beliau merupakan CEO di Kamandalu Putra Kreasi. Pemapar kedua adalah Bapak Hendrawan Saragi yang akan memaparkan mengenai kebijakan publik, dan beliau adalah Urban Policy Advisor ya. Pemapar ketiga adalah Bapak David Satrio. Beliau akan memaparkan tentang ICT, Information and Communication Technology. Beliau adalah seorang teknologi enthusiast ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mungkin bisa mempersiapkan, nanti kita akan ada sesi persembahan, dan setelah persembahan akan ada sharing firman dari Pendeta Rudi Gunawan yang akan sekaligus memberikan pencerahan kepada kita. Saya serahkan waktu kepada Pak Kias, silakan Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kita lihat dalam Alkitab gereja itu digambarkan metafornya begitu banyak, saudara. Ini hanya sebagian saja, saya tidak akan bacakan satu persatu. Tetapi oleh teolog Tim Keller, dia bagi menjadi 4, saudara. Yang pertama adalah connecting people to God. Itu melalui penginjilan dan ibadah. Lalu connecting people to another. Itu melalui community dan pemuritan. Lalu connecting people to the city, nah ini yang penting sekali, itu melalui justice and mercy, ya, keadilan. Lalu connecting people to culture, itu melalui integrasi faith and work. Saya mengambil kutipan dari Edmund Clowney, dia mengatakan begini, saudara. Dia mengatakan gereja tidak dipanggil untuk menjadi spesialisasi di hanya salah satu bagian saja. Tetapi tugas gereja adalah melakukan kesemuanya. Walaupun tentu banyak kesulitan, tidak semua gereja diberikan bakat begitu banyak, tidak semua gereja mempunyai dana yang begitu besar untuk melayani di berbagai bidang itu. Tetapi tetap saja panggilan gereja itu satu. The calling of the church to minister directly to God, ibadah, worship kita, to the saints, and to the world. Itu one calling, saudara. Nah, Abraham Kuyper membagi gereja itu menjadi 2 macam, saudara. Institusional dan organik. Institusional itu maksudnya gereja lokal kita, dengan ada di sana ada pendeta, penatua, pengurus, dan jemaat. Kemudian organik itu adalah orang-orang Kristen yang memiliki atau terlibat dalam perusahaan, organisasi, asosiasi, atau orang-orang Kristen yang sehari-hari bekerja. Itu termasuk organic church. Jadi semua orang Kristen yang tersebar di berbagai bidang, bukan hanya di gedung gereja. Kalau kita lihat kembali ke 4 bagian ini, connecting people to God, itu dilaksanakan oleh siapa? Itu oleh institutional church. Lebih banyak oleh pendeta, pengurus, dan sebagainya. Demikian juga dengan to another, community and discipleship. Lalu, nah ini yang penting, saudara. Waktu bilang to the city, justice and mercy, ini itu ada overlap antara institusional dan organik. Gereja bisa saja membantu, kita punya aksi kasih, sembako, membantu ekonomi masyarakat. Tapi itu bukan panggilan utama gereja, bukan hanya gereja saja yang melakukan itu, tapi sebetulnya itu lebih tugas pemerintah, lalu bagian ekonom dan sebagainya. Itu yang lebih powerful, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengurusi kemiskinan dan sebagainya. Gereja hanya bisa sedikit sekali sebetulnya perannya begitu, kalau mau dijumlahkan secara total begitu ya. Kemudian connecting people to culture, itu integrasi iman dan pekerjaan. Jadi kita mendidik orang dalam gereja itu mempunyai yang namanya panggilan Tuhan di berbagai bidang itu. Nah, hari ini kita fokusnya adalah connecting people to the city dan connecting people to culture. Kita bersyukur di tengah-tengah kita Tuhan sudah kirimkan orang-orang yang bergumul dan menjadi profesional di bidangnya, akan memaparkan kepada kita bagaimana kita melihat situasi kita hari ini. Bapak Ibu, selamat siang. Izinkan saya menyampaikan tentang seputaran MICE. Seperti disampaikan Bu Ria tadi tentang Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition ya. Adalah suatu jenis kegiatan di mana suatu kelompok besar biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk satu tujuan tertentu. Yang menarik Bapak Ibu, industri ini belum terjamah baik di Indonesia. Masih segelintir orang
yang bekerja atau memainkan di industri ini. Kemudian merupakan salah satu andalan pariwisata di beberapa negara maju. Contoh negara kota yang bagus, MICE adalah Singapura ya, dekat banget dengan kita. Kemudian dunia bisnis yang sangat menjanjikan. Banyak negara yang menjadikan dunia MICE sebagai salah satu potensi wisatanya, seperti Jepang, Tokyo Motor Show, dan Jerman, Frankfurt Motor Show. Yang menarik, bisnis ini mempunyai multiplier effect yang sangat besar ya. Nah, setidaknya kami coba loop itu ya, ada 15 profesi yang atau bagian atau usaha yang sangat diuntungkan dengan bisnis MICE ini. Di poin 1, Professional Exhibition Organizer, nomor 2, Professional Conference Organizer, bisa baca di screen di situ. Untuk poin 1 dan 2, di Indonesia ini masih sangat langka. Angkanya mungkin nggak lebih dari jari tangan dan jari kaki kita. Masih sangat, karena memang dibutuhkan kemampuan untuk membuat satu konsep, satu perencanaan yang sangat matang. Dan ini sangat menarik, dan hasil conference terakhir itu ya, IMF di Bali, di ASEAN diminta 200 orang, sampai hari ini pun belum sampai 20 orang yang memenuhi sertifikasi gitu ya. Jadi memang sangat sulit untuk mendapatkan sertifikasi di poin 1 dan 2. Nah, ada beberapa menarik, coba saya loop yang di poin hotel ya. Hotel di dalam bisnis kita di Indonesia 3 tahun terakhir sangat luar biasa melonjak. Di Jakarta juga bisa dilihat, kita lihat beberapa di Jalan Cimatupang, ada Mercure, ada Aston. Di pojokan Kuningan situ ada Mercure lagi gitu ya. Di dekat gereja kita juga ada Mercure gitu. Karena ini hotel salah satu pendukung MICE, selain airline ya, penerbangan. Nah, hotel sendiri itu menyerap banyak sekali tenaga kerja, paling enggak di sisi arsitektur, sisi desain, sisi manajemen, sisi gardening, plumbing, kemudian F&B dan sebagainya. Itu sangat menyerap perputaran ekonomi, bisa sangat terserap dengan adanya hotel, salah satu pendukung MICE. Karena apa? Misalnya supplier juga butuh peternakan, makan ayam, ikan, daging-daging, sayur dan sebagainya. Jadi bisnis ini menjanjikan, sehingga dalam 3 tahun terakhir di Indonesia luar biasa pertumbuhannya. Kota-kota menyambut MICE ini selain Jakarta adalah Makassar, Denpasar tentunya juga Bali sudah established gitu ya, Jogja, Malang dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat sampai dengan tahun 2009, di tingkat nasional ataupun regional, bahkan di internasional, berlangsung tiap minggu. Kalau kita di Jakarta melewati di JCC, Jakarta Convention Center, di daerah Senayan situ, tiap minggu selalu ada event. Pameran itu bisa dari UKM, kemudian sampai yang kelas raksasa gitu ya. Banyak sekali pameran-pameran gitu ya, pameran perumahan, pameran otomotif, pameran hasil tani, pameran hasil karya seni, batik, dan sebagainya. Namun setelah pandemi ini ada, tiba-tiba sontak harus berhenti. Kita melihat misalnya Jakarta Fair, tahun 2020 adalah Jakarta Fair tidak ada. Berapa resource yang dikerahkan? Ambil contoh itu satu pameran misalnya otomotif BMW gitu ya. Dia untuk bikin satu booth-nya itu nilainya miliaran. Belum lagi SPG-nya, belum lagi tenaga-tenaganya, catering-nya dan sebagainya. Kita pasti pernah ya ke PRJ ya, luar biasa. Nah itu salah satu contoh yang sukses di Jakarta adalah PRJ. Dan itu skopnya nasional gitu ya. Coba bayangkan yang skopnya internasional. Nah, di sebelah kanan dari slide ini kita lihat Taman Mini ditutup. Sampai kapan? Sampai tidak tahu. Hotel juga ditutup. Setidaknya dari berbagai sumber, salah satunya Tempo, proyek yang dibatalkan di tahun ini senilai 12 triliun. Karyawan yang dirumahkan lebih dari 137.000 dari 147.000. Itu di luar multiplier effect yang lain ya. Karena misalnya di dalam satu pameran atau satu kegiatan MES atau event itu banyak sekali yang terlibat. Misalnya sisi kreatif, dari sisi desainer, dia mendesain, desain acara, kemudian mendesain logo acara, mendesain videonya, multimedianya, kemudian percetakannya juga terlibat, seminar kitnya terlibat gitu ya. Banyak sekali resources yang dilibatkan, sampai di dalam UKM, misalnya adalah gimmicknya, souvenirnya, kenang-kenangannya, oleh-olehnya peserta seminar, terus efek-efek lain-lain, tour guide-nya, sport station misalnya, tempat golf, tempat wisata-wisata lain yang setelah mereka seminar, mereka berolahraga atau mereka beraktivitas. Terus kemudian kalau di dalam acara seminar yang lain misalnya butuh presentasi, melibatkan orang-orang kreatif di belakangnya. Sangat banyak resource, dan tiba-tiba dengan kondisi pandemi ini harus shutdown. Bagaimana kita menghadapi ini? Apakah kita cukup meratapi? Saya mencoba ada satu case yang saya ambil adalah kebetulan memang kami bekerja di event dan venue event di Taman Mini. Kami mengelola satu gedung yang untuk melakukan event yang biasanya untuk event TV, event corporate gitu ya. Nah, kami tidak meratapi, kami harus move on. Jadi
saya menyebutnya real to virtual professional event. Jadi kemampuan kami di dalam professional event yang secara langsung coba kami alihkan ke dalam bentuk yang virtual. Yang menarik di sini kalau Bapak Ibu lihat di situ, di gambar itu ada ratusan screen. Seperti kita ini, Zoom gitu ya. Seperti kita ini Zoom, kita punya banyak screen gitu ya. Nah, ketika kita bikin acaranya. Nah, kemudian ini adalah perubahan ya, dari gaya hidup, dari gaya kerja kita bekerja, dari kita bermain gitu ya. Kita mau nggak mau dari rumah. Nah, apakah kita mau 3 bulan mau mati gaya aja di rumah? Nah, dari sisi kreatif kami mencoba membuat terobosan. Kami menyebutnya menambah pengayaan dari sisi kreatif, pengayaan memanfaatkan teknologi, pengayaan memanfaatkan kreatif yang sudah ada. Kita coba mengalihkan profesional event yang biasanya dilakukan secara langsung dengan bentuk virtual. Ini salah satu contoh di Bali dilakukan, yaitu apresiasi kepada karyawan Toyota yang harusnya dilakukan di salah satu hotel bintang 5 di Bali. Bapak Ibu bayangkan yang biasanya mereka harus datang dari Indonesia, dari belahan Indonesia menggunakan pesawat, menggunakan transportasi apapun, tiba di hotel 3 hari 2 malam, ada olahraga, ada kegiatan macam-macam, dan puncaknya biasanya awarding, penghargaan karyawan tahunan. Ini sesuatu kegiatan yang sangat prestis bagi semua karyawan. Hampir semua perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan korporat yang besar melakukan hal ini. Dan biasanya Bali, Jogja adalah pilihan. Kita mencoba men-squeezing, kita mencoba mendiversifikasikan dengan membentuk virtual event. Yaitu kita menggunakan satu perangkat, menggunakan screen yang terbatas, tempat yang sangat kecil, tetapi ada orang-orang profesional di sana. Di situ nanti ditayangkan pembukaan dengan packaging dan dress up-in ya, di dress up secara kreatif, seolah-olah seperti pertunjukan awarding pada umumnya. Awarding pada umumnya di dalam perusahaan yang besar biasanya kalau Bapak Ibu lihat seperti Oscar, seperti Anugerah Musik Indonesia, Piala Citra, seperti itulah. Ada koreografernya, ada entertainment-nya. Jadi, tapi ini kita coba batasi dengan menggunakan alat-alat komputer, alat-alat dan kemampuan teknologi juga koneksi internet. Di sini IT yang bicara. Dari kita akan ada yang di tapping, ada di video dulu sebelumnya, atau mereka live. Itu untuk corporate. Nah, peluang kami, karena kami sebagai venue, kami mencoba untuk membuat virtual wedding. Virtual wedding sudah beberapa orang sudah melakukan di Jogja. Kami sendiri saat ini di Taman Mini ongoing proses dimulai dari kemarin siang. Kami sudah setup panggungnya. Jadi ada pilihan untuk akad secara muslim gitu ya. Akad settingannya seperti nyata. Itu akan syuting nanti ditayangkan ke para undangan. Nah, mekanismenya adalah sama persis dengan kita teknik Zooming ini, mendaftar, memberikan undangan, terus kemudian kita memberikan ID meeting, memberikan password meeting. Idealnya dilakukan serentak bersama-sama. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat itu di gambar kiri atas itu hanya hijau aja. Memang namanya green screen, jadi semua backdropnya hijau. Tetapi begitu dengan teknologinya, dengan komputer, nanti seperti kiri bawah itu. Jadi seolah-olah ambience-nya ada dekoratif, bisa orang-orang yang seolah-olah datang banyak gitu. Inilah teknologi yang kita manfaatkan. Inilah yang kami coba tawarkan kepada orang-orang yang ingin nikah dengan terbatas seperti ini. Karena baik KUA, baik dari penghulu, baik dari gereja, biasanya membatasi maksimal 10 orang. Yakni pengantin, orang tua, besan, kemudian mungkin saksi atau penghulu atau pendeta yang memberikan berkat. Nah, ini peluang. Jadi kami meratapi, kami mencoba melihat bahwa ini adalah peluang yang harus kita tangkap, harus kita perjuangkan, karena di balik ini masih ada orang-orang yang selama ini juga menggeluti. Karena kadang-kadang orang kreatif bingung, saya mau bikin apa ya? Biasanya bikin video bumper, dia biasanya bikin packaging undangan. Gimana ya dengan kondisi kayak gini? Nggak bisa melakukan pernikahan langsung, resepsi langsung. Ternyata ada virtual yang bisa menawarkan. Mereka tetap membuat desain, mereka bisa membuat latar belakang, desain-desain undangan, desain packaging, kemudian tanpa mengurangi servis, kita tawarkan gitu ya. Misalnya makanan yang diberikan kepada undangan kita bentuk dalam bentuk packaging, kita alih bentuk frozen food atau bentuk toples yang cantik gitu ya. Souvenir tetap kita kirimkan. Nah, ini masih dalam ongoing proses, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa tawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena bagaimanapun orang mau nikah, mau pemberkatan, orang mau kawin itu mereka cari momen gitu ya. Kita memanfaatkan, kita akan menolong mereka, membantu mereka. Demikian, karena kami di venue wedding, kami di venue corporate,
Kami mencoba memberikan satu contoh ini aja, dibandingkan dengan dunia MICE yang begitu luas, begitu complicated, begitu multiplier effect yang terlibat, dan memang Indonesia lagi menuju ke sana. Satu corporate PT Telkom Indonesia, itu setahun adalah 450 event. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa banyak orang sebetulnya bisa dilibatkan. Belum lagi CSR-nya, belum lagi yang lain. Demikian presentasi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan masuk kepada pemapar kedua. Nah, Pak Hendrawan ini akan memaparkan kebijakan publik ya, terkait dengan adanya pandemi ini. Saya persilahkan. Selamat berjumpa di acara kita pada siang hari ini. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan ulasan singkat bagaimana sebenarnya kebijakan publik terkait dengan pandemi ini, jadi terkait COVID-19. Saya tidak akan lari daripada policy, begitu ya. Jadi tentang kebijakan, memang kita saat itu kan kaget. Ini COVID-19 ini apa ya sebenarnya, begitu. Apakah dia senjata biologis, gitu ya, yang dibuat itu untuk membasmi baik itu orang tua maupun muda, gitu. Terus apakah COVID ini juga sebenarnya sama saja dengan flu, begitu ya. Flu yang buruk atau flu yang mungkin sangat buruk. Terus kalau kita lihat berita-berita, sepertinya untuk tunawisma begitu ya, di jalan-jalan kok nggak ada kasus ya dilaporkan ya. Untuk para gelandangan tuh nggak kena COVID gitu. Nah, saya nggak tahu, saya belum dengar. Kemudian juga kematian ya di antara kapal-kapal militer misalnya, atau misalnya kapal-kapal pesiar begitu, yang katanya kalau orang berdekatan itu akan cepat sekali virus itu menyebar begitu. Nah, kalau di kapal-kapal itu kan, apalagi di kapal selam misalnya, itu kan jaraknya tidak berjauhan. Nah, kok tidak ada yang mati ya di sana begitu. Heran begitu. Kenapa ya? Ini sebenarnya bagaimana? Saya sedikit akan menceritakan nanti, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, apakah lockdown ini bermanfaat? Jadi lockdown ini ya kita samakanlah dengan PSBB itu. Itu kan semangatnya sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Kedua, bagaimana sebenarnya etika sosial masyarakat di masa-masa lockdown menuju move on ini. Dan yang ketiga, ketika kita mengatakan akan ada new normal gitu. Nah, saya akan kasih sedikit mengenai ada mismatch sebenarnya terkait dengan kata-kata ini begitu pada praktiknya di lapangan. Dan yang terakhir, sarannya seperti apa. Nah, sedikit mengenai policy. Policy itu begini tahapannya. Jadi yang pertama definisinya apa, kemudian kita setting agendanya seperti apa, kemudian dibangunlah alternatif-alternatif, dan yang ketiga dilakukan pemilihan preferensinya seperti apa. Kemudian didesainlah policy itu, kemudian diimplementasi dan dimonitoring, kemudian dievaluasi. Nah, ini siklusnya bukan yang linier ya. Ibu-bapak sekalian bisa lihat ini adalah siklus yang bulat begitu. Jadi bisa saja dilakukan kapan saja, tidak harus melalui tahapan-tahapan. Jadi bisa balik lagi, begitu setelah dievaluasi, definisikan lagi, kemudian bikin lagi alternatif, kemudian desain lagi, implementasi lagi, monitoring, gitu. Nah, jadi pembuatan policy seperti ini. Kebijakan daripada pemerintah itu harus seperti ini tahapan. Nah, yang pertama, kalau kita lihat, pemadaman ekonomi lah kita kasih istilah ya. Karena semua ditutup ya. Toko-toko ditutup, kalau dia buka, dia izin usahanya dicabut. Kalau orang keluar rumah ditangkap. Dan kalau tidak bawa surat keterangan seperti di zaman Hitler gitu, orang harus ada jam malam, kemudian kalau keluar harus bawa surat. Ini semua, Bapak sekalian, ini bukan merupakan efek daripada pandemi. Jadi bukan karena COVID ini. Ini adalah hasil dari keputusan kebijakan yang diambil oleh politisi. Yang kalau saya kasih catatan, ini menangguhkan pengakuan atas hak asasi manusia. Dan sejauh ini strategi pemerintah yang diambil adalah sebenarnya nggak canggih juga. Yaitu mereka mengambil utang, kemudian cetak lagi, dan kemudian pajak lagi dengan alternatif yang lain-lain. Itu bukan strategi begitu. Kemudian kalau kita lihat singkatnya ya, ini berkeras bahwa satu tujuan kebijakan untuk mengakhiri penyebaran penyakit itu diizinkan dengan menghancurkan semua nilai di masyarakat. Dan ini juga diberi catatan keras bahwa kita akan terus begini sampai vaksin ada begitu. Nah, kalau kita lihat data sedikit status kemarin, yang positif di kita ada 25.200. Yang sembuh ada 6.000 dan meninggal 1.500.
Dan dikatakan kebanyakan usia di atas 60 tahun. Kalau Bapak Ibu lihat, ini yang meninggal, fatality rate dibanding yang positif, itu kira-kira 6% begitu. 1.500 dibagi 25.000. Dan pertanyaannya juga, ini yang meninggal ini apakah karena COVID saja, atau ada penyakit bawaan? Nah ini kita belum diberitahu juga. Mungkin kita harus cari datanya. Apakah sebelumnya ada penyakit bawaan? Dan juga kalau dilihat, yang positif itu 25.200, itu hanya 0,01% dari penduduk Indonesia. Kenapa 99,9% lagi itu dihancurkan hidupnya hanya karena 0,01%? Nah itu, saya melihat sebagai policy analis, ada trade-off di sini. Jadi ada trade-off 0,01 itu menghancurkan dari 99,9%. Nah ini bagaimana? Dan kejelasannya seperti apa? Jadi bagi saya, empirical datanya, saya belum yakin gitu. Seperti apa sebenarnya penyakit ini? Apakah dia non-communicable begitu? Dan juga threat-nya apakah kredibel? Dan apakah sangat close dengan kita sebenarnya threat yang diakibatkan oleh penyakit ini? Saya baca satu tulisan dari Johan Gitzke dari Swedia. Dia adalah ahli infeksi dan juga WHO advisor. Dia nulis di The Lancet, Ibu Bapak bisa cari di Google The Lancet. Dia mengatakan bahwa lockdown itu yang dia bandingkan di berbagai negara Eropa itu sebenarnya tidak membuat perbedaan dibanding dengan daerah-daerah yang tidak menerapkan lockdown. Jadi tetap saja ada kasusnya begitu. Jadi ketika di lockdown pun kasusnya ada, itu singkatnya. Kemudian ada lagi jurnal dari Thomas Mann. Ini bukunya judulnya itu Full Lockdown Policies in Western Europe have no evident impact on the COVID-19. Jadi dia bilang kematian total itu di Prancis, Italia, Spain, dan United Kingdom itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan lockdown itu. Saya ambil sekarang dari Amerika, bahwa dia juga membandingkan negara-negara bagian di Amerika itu berbagai respon yang diberikan, seperti New York itu menerapkan lockdown oleh Cuomo, kemudian yang lain tidak. Nah dia temukan bahwa p-value-nya ketika dia meregresikan, melihat korelasi antara negara-negara ini, respon yang berbeda-beda ini, ternyata tingkat kematiannya tidak berbeda juga. Jadi lockdown juga tidak efektif menurunkan tingkat kematian. Nah jadi poinnya adalah bahwa jika memang kita ingin melakukan pendekatan yang efektif, itu harus dilihat siapa pasiennya begitu. Kalau dilihat mayoritas pasiennya itu pasien yang berusia di atas 65 tahun. Dan ketika diselidiki lagi yang 65 tahun ini, itu 90% memiliki penyakit bawaan. Dan kalau dilihat lagi di AS dan Eropa, ternyata setengah kematian atau 50% dari COVID itu terjadi di panti jompo dan nursing care, antara tempat-tempat perawatan lain ya, untuk orang tua begitu. Nah seperti ini data ini untuk kita di Indonesia bagaimana? Nah saya belum tahu, Ibu Pak sekalian bisa cari nanti seperti apa. Dikatakan berarti apakah dengan demikian kita bilang apa buktinya bahwa PSBB atau lockdown ini tidak berfungsi? Ya ini kan salah pertanyaan. Yang harus membuktikan adalah bahwa orang yang mengatakan bahwa PSBB itu memang efektif, dengan kita naik kendaraan harus tidak boleh berdampingan, harus hanya isi 4 orang, kemudian tidak boleh naik Gojek. Nah di mana itu berhasil begitu? Berapa kasus yang diturunkan ketika itu dilakukan? Gitu. Apa dasarnya kita harus di lockdown atau memberangus kebebasan sipil seluruh populasi selama ya 3 bulan ini, bahwa strategi itu berhasil? Mana buktinya? Karena itu kebijakan publik tadi, harus evidence based. Nah akhir-akhir ini Presiden Trump akan reopening Amerika ya. Saya ambil wawancara beliau dengan Sheryl, bahwa dia bilang, jutaan orang bilang bahwa kita jangan tutup lagi gitu. Dan sekarang kita tahu dan kita mengerti lebih baik dan kita tidak akan melakukan penutupan itu lagi. Nah, jadi pemikiran presiden yang seperti ini, kalau saya coba lihat, ya dia juga menyesal begitu. Sepertinya dia bilang, ya dengan kondisi seperti itu dulu, ya kita mau bikin apa begitu. Sehingga kita juga sering sebenarnya secara logika itu melakukan hal seperti ini ketika kita melakukan kesalahan dan kita bilang, apa yang bisa kita lakukan? What else you can do? Misalnya.
ada yang bisa dilakukan. Kalau situasinya uncertain, tidak ada informasi, dan prinsipnya adalah supaya kita memuliakan manusia, kemudian freedom dan hukum, maka yang dilakukan itu adalah kumpulkan informasi tentang hal itu. Cari dengan lebih banyak daripada melakukan suatu tindakan kebijakan yang mengerikan dengan menutup seluruh aktivitas di masyarakat karena ketidakpastian. Jadi jangan berlindung di balik situasi yang tidak pasti. Justru karena tidak pasti, jangan mengambil tindakan yang merugikan masyarakat. Kemudian ada juga yang bilang misalnya, wah kita akan begini sampai ada virus, antivirus. Sejarah sudah membuktikan bahwa tes virus ini berjangka waktu puluhan tahun. Seperti sifilis misalnya, untuk penyakit sifilis, itu 500 tahun katanya baru bisa ditemukan obatnya. Bagaimana dengan HIV? Bagaimana dengan polio? Bagaimana dengan yang lain-lain? Jadi biarkan saja ahli medis dan para peneliti ini memutar otak dengan sumber daya yang mereka kerahkan mencari obat untuk itu. Dan pemerintah tetap menjalankan ekonomi, jangan turut campur, karena bisa terjadi error yang katastrofik. Kemudian bagian yang kedua adalah etika kita ya. Saya melihat selama 3 bulan ini saya mengamati bahwa memang dari teori yang saya baca juga ketika belajar sosiologi, saya mengambil kesimpulan ternyata memang ada pemisahan kelas di masyarakat ini antara orang-orang yang hardliners ya, orang-orang yang pendukung jihad lockdown ini, dengan orang-orang yang sebenarnya dihancurkan dari lockdown itu. Orang-orang jihad ini adalah orang-orang elite manager, orang-orang yang berpendidikan tinggi biasanya, dan dia adalah mungkin pemimpin ataupun direktur di institusi yang penting, di rumah sakit, bisa dokter, perusahaan, pemerintahan, dan mereka ini yang in charge ya. Dan sebenarnya mereka ini tidak kehilangan pendapatan dari pandemi, karena gajinya tetap jalan juga. Misalnya perusahaan besar dia bilang rugi, tapi gaji dia jalan. Kalau perusahaan kan sudah punya sistem sendiri bagaimana dia untung. Perusahaan besar, tapi bagaimana dengan orang-orang reguler ini? Orang-orang yang memang kesehariannya dengan ketidakpastian. Contohnya supir. Mereka berhadapan dengan keseharian yang tidak pasti. Berapa yang mereka antarkan, begitulah pendapatannya begitu. Nah, ini orang-orang yang hanya mendengar apa yang diomongkan oleh para elit di berbagai media ini. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, apakah kita pernah sebenarnya merasakan atau mengajak mereka bicara apa dampak akibat kebijakan lockdown ini bagi mereka? Ketika keramaian hilang di stasiun-stasiun kereta api, keluar dari stasiun, orang yang jualan di makanan di depan stasiun, jual tisu, jual ini, minuman, dan lain-lain, supir Gojek, itu bagaimana dengan orang dilarang untuk beraktivitas? You don't know what painful is. Jadi prinsipnya adalah, etikanya adalah, kita harus mengingat bahwa anyone is innocent sampai dia dibuktikan bersalah. Kenapa setiap orang dianggap membawa virus yang mematikan, padahal tidak ada pembuktiannya bahwa dia itu membawa virus? Kita melihat masyarakat itu mengklaim sok bermoral tinggi, saya kasih penekanan sok bermoral tinggi, karena kalau keluar rumah, maka akan membuat orang lain sakit, karena akan menginfeksi orang lain dengan virus yang mematikan. Begitu. Atau ini grandma syndrome ya, jadi nenek saya sakit nanti kalau kamu pergi keluar rumah. Padahal dia tidak tahu bahwa derajat dari kebahayaan ini tidak jelas juga. Uncertainty, spesifikasi daripada ancamannya itu nggak jelas. Misalnya seperti ini ya contohnya. Kalau saya bilang saya akan pukul Pak Wahyu, saya dari sini ya, dari tempat saya di sini ke rumah beliau dengan hanya mengacungkan tinju begini, itu threat-nya nggak jelas. Juga ketika saya mendekati dia dalam jarak yang sangat dekat, 1 meter, ketika saya bilang saya pukul kamu ya Pak Wahyu, dia tidak akan melakukan defensive violence untuk melawan begitu. Karena dia tahu, dia kenal saya, dan dia tahu saya tidak akan melakukan itu. Tapi kalau sebenarnya saya orang asing, dan saya tahu itu threat-nya jelas, ya saya akan melawan, melakukan kekerasan defensif. Nah jadi untuk corona ini, apakah benar-benar kita tahu bahwa ini adalah threat-nya itu jelas, sehingga orang batuk saja di depan kita, kita langsung marah, gitu. Atau kita tuntut dia harus memakai apa, dan tidak begitu. Poin saya di sini adalah, apakah kita tahu sebenarnya spesifik of the threat daripada apa yang kita bicarakan setiap hari? Apakah itu etika? Misalnya, saya ambil contoh lagi supaya lebih jelas. Jadi tentang supir yang mobil yang mabuk, ya. Kalau ada orang mabuk, kemudian dia menyetir mobil,
ada mengakibatkan kematian di jalan, apakah berarti semua orang tidak boleh naik mobil atau tidak boleh lewat jalan itu? Kalau ada satu yang mabuk, apakah semua orang dianggap itu akan pemabuk dan bisa mengakibatkan kematian orang lain? Ketiga adalah terkait dengan supply and demand. Kita selalu dibilang coronavirus ini will change everything ya, dan kita akan kembali normal. Normalnya seperti apa kalau kebijakannya seperti itu? Misalnya dengan orang di fitness, itu orang akan harus melakukan perubahan-perubahan terkait dengan tempat fitnessnya. Mungkin harus pakai masker, pembatasan, retrofit daripada ruang fitness. Restoran-restoran harus di-retrofit. Tempat dansa, di klub, tempat menonton konser musik harus pakai, dan lain-lain, perubahan arsitektur dan penambahan bahan bangunan begitu. Dan bagaimana dengan toilet? Toilet pria ini jarak antar satu orang dengan orang lain tidak ada 1 meter. Apakah harus dirubah lagi? Itu biayanya bagaimana? Bagaimana dengan kondimen? Misalnya kita makan di KFC, itu orang ambil saus bagaimana? Terus sekolah kalau offline lagi bagaimana? Nah ini kita bilang new normal, tapi biayanya bagaimana? Dan tentu saja biaya itu akan ditagihkan ke masyarakat lagi. Saya waktu pandemi, saya pergi, ada teman saya pergi memperbaiki AC di bengkel, AC mobil. Bengkel minta tambahan 120.000 untuk masker bagi orang yang memperbaiki AC itu. Ujung-ujungnya ketika kita bilang new normal ini, apakah masyarakat diuntungkan atau malah dirugikan lagi? Nah, apakah new normal yang begini? Bagaimana kebijakan yang sebaiknya? Jadi sebaiknya adalah saya pakai istilah mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Artinya sayalah yang bersalah, saya yang paling bersalah. Artinya adalah coba kita lihat lagi pemerintah ini berbuat seperti apa dengan kebijakannya, dan kita sendiri di masyarakat apakah kita juga sudah menjadi diktator bagi tetangga-tetangga, mengejek orang bahwa Indonesia terserah, orang-orang golongan bawah yang sebenarnya tidak, ya bagaimana mau dibuat dengan kita orang-orang elit sebenarnya tidak terkena ini dan takut sekali kalau kita pun flu oleh mereka. Jadi saran saya terakhir 1 menit Bu, bahwa sebenarnya kita tahu COVID ini penyakit yang serius, cuman tidak perlu respon pemerintah yang berlebihan. Siapa yang tinggi resikonya, ya tetap aman di rumah, jangan pergi, dan usia dia bawah 60 tadi, kalau di Indonesia 60, di luar tadi 65, ya kita harus kasih perhatian khusus kepada mereka. Dan pemerintah harus segera memberlakukan kegiatan kita seperti biasa, tidak membungkus dengan new normal, tetapi dengan bekerja sama dengan industri-industri yang bisa saja mengambil keuntungan dari tadi retrofit tadi. Dan yang berikutnya adalah siapa yang akan investasi nanti ke depan. Ketika kita membuka bisnis yang baru, menjalin lagi dari bawah ya, membangun lagi. Tapi kemudian tiba-tiba pemerintah lockdown lagi, kalau ada virus baru lagi. Apa yang terjadi dengan perusahaan kita? Itu adalah masa depan yang sangat suram bagi kita. Karena atas alasan ini, kita akan kena tutup lagi. Jadi poinnya adalah kita hidup di alam, dan banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Juga kecelakaan itu juga terjadi, dan hidup itu penuh risiko. Mari kita jalan, jangan takut. Baik Pak Hendrawan, terima kasih sekali. Ini pemaparan yang sangat menarik ya. Ini pertanyaannya juga sudah mulai banjir ini. Ini pertanyaan dari Gracia Rogi. Sekarang ini problematika di Indonesia sudah cukup parah ya di masa-masa seperti COVID ini. Banyak permintaan tenaga kerja berkurang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, jadi dari perspektif kayaknya beliau ini seorang anak muda ya, di masa mendatang pekerjaan apa saja yang dapat menunjang ke penghidupan, lalu membawa berkat bagi sesama apabila masih ada COVID nih sampai beberapa tahun ke depan. Lalu pertanyaan kedua, dari Pak Rudolf, bukankah PSBB adalah tindakan preventif dan semua negara tuh hampir juga melakukan hal yang sama, bahkan lockdown. Nah, bagaimana jadi pendapat Bapak? Apakah alasan mereka juga sama dengan kita? Dari Pak Aris Guntara, apakah pemerintah harus membuktikan terlebih dahulu bahwa COVID sudah menulari 51% populasi di Indonesia ya, baru boleh menerapkan PSBB? Nah, bagaimana pendapat Bapak? Yang pertama untuk Ibu Gracia, saya rasa pekerjaan tetap ada ya. Ini kan COVID hanya interupsi aja. Kita tetap bekerja. Kenapa kita dipecat? Ya karena corporate tetap ingin memaksimasi keuntungannya. Cost mana yang paling gampang untuk dikurangi? Ya labor,
pekerjaan apa yang cocok? Saya rasa pekerjaan ya tetap aja ada yang seperti yang biasa. Tidak ada yang baru menurut saya. Yang kedua, kenapa menganggap bahwa PSBB tindakan preventif? Di dalam kebijakan, tadi saya katakan, ketika kita memikirkan kehidupan 250 juta manusia, kita harus lebih sering untuk melakukan monitoring, evaluasi itu. Makanya jadi pemerintah itu, kalau menurut Calvin ya, orang yang jadi aparat pemerintah itu adalah orang yang paling disukai Tuhan. Jadi pekerjaan yang disukai Tuhan menurut Calvin adalah pekerjaan dari jadi aparat pemerintah. Civil magistrate. Kenapa dia dibilang disukai? Ya tadi, karena dia memikirkan kepentingan orang banyak. Bukan kepentingan 100, 200, 300, 1000 orang. Tapi jutaan. Jadi kita jadi pemerintah harus pintar memang. Karena bebannya tinggi sekali. Jadi pertanyaannya adalah, dikatakan itu preventif. Oke, silakan. Daripada do nothing, kan begitu. Dan semua orang juga melakukan itu. Gitu. Tapi kan kita lihat juga, orang lain juga sekarang sudah berpikir. Tadi beberapa jurnal yang saya bagikan, itu sudah membuat perspektif yang baru. Begitu. Nah kita bagaimana di Indonesia? Mengapa mengatakan mimpi membuka, itu fantasi membuka mall tanggal 5? Itu hal seperti apa? Kebijakan itu harus evaluasi seperti siklus nih. Nah, jadi bahan-bahan yang saya kasih tadi, Pak, itu memang negara-negara itu menerapkan itu. Tapi kemudian mereka sudah mengevaluasi, dan sama seperti Trump tadi, bahkan Presiden Amerika sendiri bilang, kita reopening. Karena kita sudah semakin tahu ini binatang apa, begitu. Yang ada ketiga dan keempat nih Pak. Jadi dari Pak Aris Guntara, apakah pemerintah harus membuktikan dulu bahwa COVID telah menular 51% populasi baru boleh menerapkan PSBB? Lalu dari Trace Imran. Jadi bagaimana kira-kira situasi ini bisa pulih atau berapa lama butuh waktu untuk pulih? Karena pertanyaan ketiga ini, apakah masuk logika orang kalau ditulari dulu banyak baru kita menerapkan PSBB? Kan enggak. Tadi kan sebagai pengambil kebijakan, Anda harus evaluasi. Ini sudah 3 bulan, ini kasus begini, juga sudah ada yang sembuh. Nah, Anda melakukan apa? Jadi ini siklus daripada pengambilan kebijakan. Ya, jadi bukan angkanya, juga kita bisa tanya, kenapa 51 Bapak pilih misalnya? Apa karena dia 50-50, kemudian lebih 1, Bapak bikin 1? Nah, ini logikanya juga masih perlu diperbaiki, Pak, cara Bapak merekanya. Kemudian berikutnya adalah situasi ini. Kalau kita lihat, Pak, tadi saya ambil referensi dari negara luar yang ya kita anggap kenapa mereka kita jadikan best practice ya, lesson learned. Karena mereka negara maju kan kita selalu begitu. Belajar dari negara maju. Nah, mereka sudah mulai buka itu. Nah, sampai kapan ya? Coba kita ikuti mereka. Gitu. Juga lihat fakta kita bagaimana gitu. Kalau di sana misalnya yang meninggal ratusan ribu, ya. Nah, di sini kok cuma segini, begitu. Nah, pernah nggak kita pikirkan mungkin ini kenapa kita sedikit ya, begitu. Gitu. Jadi kita harus selalu mencari empiris datanya. Itu kita sebagai policy harus evidence based, jangan hanya karena kepentingan sesaat. Nah, sampai kapan? Ya, lihat saja orang lain bagaimana. Dan kalau di sana sudah mulai reopening, kita juga harus ikut. Gitu, Pak. Dari Pak Munandartan ya, MICE secara virtual, koneksi jaringan sangat penting. Kalau ada gangguan koneksi, bagaimana antisipasinya? Mohon dijelaskan Pak Wahyu. Memang syarat dari kegiatan ini adalah koneksi internet yang baik. Jadi memang harus ada spare. Misalnya ada beberapa broadband yang ada ya, atau mungkin direct. Kita tahu mungkin ada salah satu brand pengguna terbanyak Telkomsel ya, itu koneksinya cukup baik, dan itu kami pasti pikirkan di titik di mana sebelum live, sebelum ini kita sudah pikirkan untuk beberapa alternatifnya, Pak. Jadi ada beberapa GSM yang sudah established, atau mungkin broadband yang sudah ada, misalnya Postmedia atau IndiHome. Jadi kita lakukan itu, Pak. Kebetulan kalau di tempat kami itu memang Telkomselnya juara, Pak. Jadi tidak ada hambatan sama sekali. Tapi itu memang bagus. Jadi kita harus menentukan titik lokasinya di mana kita akan siarkan. Dan memang di dalam tadi karena keterbatasan waktu di dalam melakukan virtual event ini ada beberapa catatan, Pak. Terima kasih. Jadi yang memang diharapkan koneksi yang baik, sama seperti kita gitu ya. Sekarang ini Zoom tuh koneksi harus lancar, koneksi harus mulus gitu ya.
Baik, pertanyaan selanjutnya masih untuk Pak Wahyu dari William Syah. Jadi dengan terbukanya peluang bisnis MICE yang tadi Bapak bahas, dari sisi tenaga kerja, jenis profesi apa yang diharapkan yang kira-kira dapat menunjang di tengah-tengah situasi saat ini dan mungkin ke depannya, Pak? Sebetulnya seperti Pak Indra sampaikan tadi, nggak perlu khawatir gitu ya. Pasti ke depan juga nggak akan ada masalah yang besar. Jadi, tetapi yang menarik dari industri virtual ini akan membukakan mata kita. Paling nggak teman-teman yang belajar graphic design tidak perlu berkecil hati, masih punya peluang. Kemudian video editing tidak perlu berkecil hati karena dia bisa syuting duluan, baru di tapping untuk di live, direkam kemudian disiarkan langsung. Justru ini membuka wacana gitu ya. Terus kemudian pengusaha misalnya souvenir, nggak usah khawatir. Walaupun COVID nggak ada masalah, ada satu perubahan, satu gaya yang sedikit berbeda gitu ya. Terus pekerjaan lain-lain, tadi catering masih bisa. Dia harus jualan yang frozen. Kenapa frozen? Karena kalau benar-benar ready to eat, itu kan pengiriman ada delay ya. Kadang ada yang 1 jam, ada 2 jam. Profesi apapun sebenarnya balik lagi, tetapi yang dibutuhkan bagaimana kita menghadapi ini dengan satu sentuhan kreatif ya. Tidak perlu berkecil hati, jalani pilihan profesinya gitu ya. Misalnya pemain musik masih bisa gitu ya. Apakah direkam dulu atau live langsung untuk menghibur audiens, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya apa yang sudah kita jalanin hari ini kita jalanin, tidak perlu berkecil hati, tinggal kita mempertajam dan menambah sisi wawasan kreativitasnya. Dari Dwight, Pak Hendrawan, bagaimana dengan sekolah? Jadi beberapa hari lalu kan memang dari Kemendikbud, KPAI sedang dibahas ya, kemungkinan untuk sekolah dibuka lagi dan bisa normal secepatnya. Nah, ini KPAI juga menyampaikan bahwa tidak mungkin menyamai new normal karena anak-anak kan tidak mungkin istilahnya diatur untuk melakukan physical distancing. Nah, gimana nih Pak? Boleh minta pendapatnya Pak? Makanya kita harus tahu tadi spesifik threat-nya apa ini virus ini. Begini Pak, apakah jarak 5 cm dia akan menular begitu? Apakah 1 meter atau 2 meter atau berapa meter? Seperti apa ancamannya? Apakah umur 0 sampai 12 lebih kuat? 65 ke atas tadi udah ada bukti memang mereka lebih lemah. Jadi ini terkait imunitas tubuh juga. Nah, jadi yang perlu ini sebenarnya apa sehingga kita mengambil keputusan seperti ini gitu. Apa yang pertama dilakukan ya? Katanya kalau do something itu bagus ya. Tapi kan yang lebih bagus itu adalah do the right thing. Bukan asal do something. Itu dangerous kalau kita do something. Bisa jadi even dangerous. Jadi do the right thing. Itu yang kita minta dari pemerintah. Jelaskan kepada kita sebenarnya seperti apa ini ancaman daripada hal ini. Sehingga bisa dilakukan tadi penyesuaian-penyesuaian. Seperti yang Pak Wahyu katakan tadi, penyesuaian dalam hal wedding ya. Tapi kan semuanya akan dilimpahkan ke konsumen. Ketika sekolah membuat, misalnya kalau jadi ketika offline lagi sekolah ini, itu antar meja harus dibikin plastik misalnya. Itu dibebankan ke siapa? Ke orang tua murid lah. Gitu. Tapi apa benar itu akan mencegah dia terkena penyakit? Nah, kan pertanyaan seperti itu, Pak. Jadi kita minta, jelaskan dulu ke kita, sehingga government ini jangan do something, tapi do the right thing. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu, karena sesi tanya jawab sudah habis waktunya. Pemapar berikutnya, yaitu Bapak David Satrio. Saya mau berbicara mengenai ICT aspek ya, tadi terkait dengan seminar kita. Ya, ICT sendiri itu merupakan Information and Communication Technology. Jadi biasanya disebut IT, cuma sekarang ditambahkan C, Communication. Nah, di sini kita melihat saya di sini ambil gambar dari Decode EFC Analysis ya. Jadi kalau kita lihat secara umum di dunia itu, atau mungkin di sini lebih, cuma saya di sini sebutkan ada 14 industri yang terkena dampak dari COVID ya, ini ya, secara ekonomi gitu ya. Yang sebelah kanan nih potensial winner nih adalah industri-industri yang kemungkinan gitu ya, potensial diuntungkan gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kiri yang merah kuning ini industri-industri yang kemungkinan potensial itu dirugikan atau loser gitu ya. Kita lihat ada 3 pertama itu medical. Kita tentu paham medical kenapa diutamakan ya, karena memang orang butuh medical dalam mengobati COVID ini. Lalu juga makanan gitu ya, personal and healthcare gitu ya. Lalu ada ICT ini yang tadi saya akan bahas ya.
lalu berikutnya e-commerce, agriculture, oil and gas nih tengah-tengah, lalu ada education, financial service, sampai ujungnya nanti ada di tourism dan leisure ya. Tadi mungkin bisnisnya Pak Wahyu itu di antara ini nih, yang merah saya lihat ya, nanti kita akan bahas. Nah lalu kalau kita lihat ya, saya punya teman tuh dia bisnisnya itu ekspor kosmetik ke Afrika gitu ya. Lalu bulan lalu tuh di stop gitu ya, di stop karena apa? Kosmetik kurang begitu laku lagi di Afrika, sekarang orang butuh makan gitu kan. Akhirnya dia ngomong-ngomong sama Afrika gitu ya, akhirnya dia ganti itu, sementara ganti dulu sekarang ekspor apa? Sekarang ekspornya itu adalah ikan kalengan kayak sarden gitu ya. Jadi itu makanan yang memang perlu diekspor. Jadi mirip sama Pak Wahyu tadi tuh. Jadi kondisi begini kita bisa membidik gitu, menyiasati apa yang kita bisa teruskan gitu. Jadi nggak mesti kita berhenti pada yang sekarang kita lagi mandek gitu. Nah saya kalau lihat ini ya, gambar-gambar ini kita sering lihat mungkin ya di WA atau mungkin di TV, di internet gitu ya. Ini medis lalu yang dilihat sebagai pejuang nomor 1 gitu ya. Wah ada yang sampai kelelahan gitu ya. Juga ada yang sampai ketiduran karena terlalu capek gitu ya untuk menangani pasien-pasien COVID ya. Tapi di sini juga kita melihat gitu ya, ada orang-orang tertentu yang memang di sini orang IT gitu ya. Orang IT ini sebenarnya jaganya itu lebih dahsyat gitu ya. Dia tuh jagain agar informasi-informasi termasuk juga gambar-gambar yang di-share kepada kita itu bisa sampai gitu. Ya, dia menjaga network gitu. Ini adalah orang-orang yang tidak kelihatan gitu. Juga IT itu sebenarnya tadi dikatakan juga IT itu memang diuntungkan gitu ya dalam kondisi ini, diuntungkan. Saya lihat juga di sini statementnya Ibu Sri Mulyani gitu ya. Dia bilang apa? Menguatkan IT. Jadi dia bilang gini, kalau kondisi COVID aja kita bisa bertahan dengan meeting yang online gitu ya. Nah, kenapa kita masih boros-boros tempat meeting gitu? Nanti waktu udah nggak COVID gitu. Jadi kita pakailah IT ini. Dia dukung teknologi gitu. Jadi teknologi makin lebih diuntungkan lagi gitu. Kalau masih belum percaya juga gitu ya teknologi itu dapat untung yang lebih besar gitu. Kita lihat ini. Yang paling dekat sama kita sekarang pakai Zoom gitu ya. Kita lihat ya kekayaan pendiri Zoom yaitu Bapak Eric Yuan gitu ya. Itu naik sampai 66 triliun ya dalam 3 bulan, Januari, Februari, Maret ya, 3 bulan terakhir ya. Karena beritanya di bulan April gitu. 66 triliun, berapa pendapatannya sebelumnya gitu kita lihat ya. Itu naiknya 30 kali gitu ya. Jadi mungkin cuma 2,2 triliun di sebelum COVID, setelah COVID itu bisa 66 triliun gitu. Tentunya kita juga kontribusi untuk pendapatan ini gitu ya. Kalau dia ikut seminar ini mungkin dia sangat say thank you sama kita gitu ya. Terima kasih karena udah mendukung kami gitu. Nah kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya dia mulai itu nih tadi di IT ya. Dia bukan orang yang punya uang banyak, enggak, dia orang biasa gitu. Orang biasa yang bekerja di Jepang, dia belajar IT lalu juga terjun sana, terinspire oleh Bill Gates segala macam, lalu pindah ke Silicon Valley gitu ya. Itu memulai something yang sederhana gitu ya. Lalu bisa, sebenarnya yang dia buat ini juga sebenarnya video conference ya, bukan collaboration tools anyway gitu ya. Itu bisa dapat seperti banyak gitu ya. Jadi IT memang sangat, saya harus katakan memang sangat diuntungkan gitu ya. Nah, sayang sekali memang dia belum kenal Injil, jadi mungkin kita bisa banyak berdoa buat dia agar dia bisa mengenal Injil gitu ya. Kita lihat juga ya, sini mengatakan bahwa IT itu punya roadmap gitu ya, punya roadmap. Dan sekarang COVID-19 itu apa? Mempercepat gitu ya, jadi mengakselerasi. Roadmap itu maksudnya revolusi industri ya, jadi 1, 2, 3, ada orang bilang 3,5, 4, 5. Sekarang kita di 4 ya, saya pernah bahas ini dalam satu seminar, mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Nah ini urutannya, si IT atau industri ini punya urutan gitu ya, punya roadmap ya. Dan COVID ini mempercepatnya gitu, mempercepat prosesnya gitu. Saya bahas singkat saja mengenai ini ya. Jadi kita mulai dengan itu dulu, ada mesin uap oleh James Watt ya di revolusi 1 gitu ya. Revolusi 2 itu listrik gitu ya, mobil, mass production gitu ya. Lalu ketiga itu adalah automation gitu ya, dengan elektronik dan komputer. Lalu 3,5 itu dianggap sebagai suatu globalisasi gitu ya. Dan keempat sekarang ini itu adalah digitalization. Jadi semua itu ke arah digital ya, IoT gitu ya. Semua yang kita punya itu terkait dengan internet gitu. Lalu yang kedepannya akan dipercepat itu apa? Itu adalah personalization. Jadi semua yang ada di luar di digitalisasi tadi itu akan dipersonalize kepada kita gitu. Jadi kebutuhan kita apa gitu ya? Semuanya akan dipersonalize. Itu yang kelima ya, industrial revolution yang kelima. Kalau kita lihat juga gitu ya. Sekarang ini kita melihat industri apa saja sih yang terdampak gitu ya. Di sini sebenarnya banyak industri, tapi saya hanya sebutkan 5 diantaranya. 5 diantaranya itu, yang pertama itu education, lalu juga medical gitu ya, lalu bisnis, lalu
dunia industri itu sendiri dan mungkin makanan dan minuman gitu ya. Kita mulai dengan yang education gitu ya. Kita lihat sekarang gitu ya. Anak-anak sekolah itu punya aplikasi atau juga punya sistem gitu ya yang bisa mereka berkolaborasi, bukan hanya bertatap muka gitu, tapi juga berkolaborasi gitu. Jadi mereka punya misalnya ini satu community yang dengan application gitu ya, punya biology application gitu ya, bisa sharing dengan teman-temannya, gurunya pun bisa nyemplung di sana gitu, fisika gitu ya. Mereka punya satu sistem sendiri yang bisa digunakan secara jarak jauh gitu. Yang tadi ya mungkin beradaptasi aja gitu, beradaptasi dengan situasi seperti ini, adaptasi gitu. Ini education gitu. Lalu yang kedua tuh yang saya soroti adalah dari sisi medical gitu. Medical itu ini beritanya bahkan udah sebelum COVID gitu ya. Orang udah mulai mencoba, tapi saya yakin sekarang itu udah mulai dipakai gitu ya. Ini misalnya apa yang paling mutakhir itu apa? Ini melakukan surgery ya, operasi manusia gitu ya. Di sini dia waktu tahun 2019 ini hewan gitu ya. Januari ya. Dokter ini tuh mengoperasi itu secara jarak jauh gitu ya. Dengan menggunakan 5G network ya. Dia ada di kilometer yang berbeda, lalu yang dioperasi itu di tempat yang berbeda gitu. 50 km ya, dioperasi gitu ya, di sini hewan ya. Ini juga diterapkan gitu. Jadi sebenarnya kalau dipaksa orang tuh bisa gitu ya. Ini udah ada, dipercepat dengan COVID sekarang. Nah ini ya, delay itu hanya sekitar 100 millisecond gitu ya, over the 5G network. Sedangkan dia itu jaraknya 50. Jaraknya nggak jadi masalah, kita bisa jaraknya dari sini ke misalnya ke New York gitu ya, nggak masalah karena udah sangat cepat networknya gitu. Fast enough to avoid potential deadly mistakes. Jadi cukup cepat gitu ya untuk menghindarkan dari kesalahan yang mematikan. Lalu yang berikutnya adalah dalam dunia bisnis kita sekarang ya. Yang terpukul salah satunya sekarang apa bisnis itu mall ya. Mall itu tutup gitu ya. Yang dijanjikan bukanya di Juni dan belum tahu tanggal berapa gitu. Atau masing-masing berbeda di tempat-tempat daerah yang berbeda ya. Nah, yang sederhana kan pakai ini ya, mall itu ya. Jadi pakai termometer tembak, orang dilihat, oh berapa nih, kalau 38 ke atas mungkin nggak boleh masuk gitu. Tapi yang menggunakan IT gitu ya, itu apa misalnya, yang seperti ini, jadi nggak lagi orang ditembakin termometer yang mungkin bikin lama gitu ya, tapi orang langsung di-scan aja dari jauh gitu, oh ini ada yang merah, hijau, berarti udah ketahuan tuh berapa sih dia derajat Celciusnya gitu. Jadi mengurangi interaksi gitu ya, mengurangi orang yang menjaga gitu ya, untuk terlalu seperti ini. Kelihatan ini berapa sih siapa yang panas gitu, siapa yang lebih panas, siapa yang kurang panas gitu. Kalau kita lihat sini kan dia juga pakai ini, pakai masker ya. Nah saya jadi teringat begini ya, saya teringat tuh beberapa tahun lalu gitu ya, kita tuh dulu nggak pernah nyaman gitu ya kalau pakai seat belt gitu ya. Nah sekarang gitu ya, kita kan ada peraturan, kalau nggak salah peraturannya itu 2009 di Indonesia gitu ya. Karena seat belt sendiri dari awal di mobil udah ada gitu, emang nggak dipaksakan. Dulu kita sangat tidak nyaman pakai seat belt. Sekarang justru kita tuh malah nggak nyaman kalau nggak pakai seat belt. Jadi orang itu memang beradaptasi gitu. Ini kata-kata dari Darwin. Adapt or die gitu. Jadi ini kita memang orang yang diciptakan tuh beradaptasi kok dengan lingkungan kita. Seperti kita juga di gereja ya. Kita tadinya tuh nggak nyaman, nggak ada ceritanya tuh persembahan tuh pakai online gitu, nggak ada. Sekarang tapi mau nggak mau kita jadi terbiasa gitu. Biasa aja gitu. Oke aja, nggak ada yang salah gitu. Industri yang lain, industri apa? Industri ini di dunia industri gitu ya. Ini sih sebenarnya udah lama juga robotik untuk membuat mobil ya, tapi dengan sekarang COVID begini ini dipercepat ya, lalu orang kalau bikin sesuatu itu kalau semakin banyak dipakai gitu ya, itu makin jadi inovasi-inovasi, oh apa yang perlu diperbaiki, apa gitu perlu diperbaiki gitu. Nah saya jadi ingat gitu ya kepada satu, mungkin Bapak Ibu ada yang juga nonton film Terminator gitu ya. Nah apakah Terminator itu menjadi suatu impian ke depannya gitu ya? Saya kira terlepas tentunya tidak dengan ini ya, lompat waktu itu memang tidak mungkin ya, tapi kalau kita melihat sebenarnya dunia robotik hari ini gitu ya, ada 3 gitu ya. Ada 3, yang pertama itu kognitif ya, misalnya robot itu bisa mikir, kayak misalnya diajak main catur dia bisa berpikir satu gitu ya. Lalu yang kedua tuh mekanik, dia bisa bergerak gitu ya. Dan yang ketiga itu sensori itu dia bisa merasakan misalnya panas, dingin, berapa derajat gitu ya. Cuma sekarang ini belum disatukan saja gitu ya. Tapi kalau 3 jadi satu, rasa-rasanya dunia Terminator ini nggak jauh dari kita. Ya mungkin bisa tercapai di IR 6 atau 7 gitu. Oke, berikutnya juga ini ada film Surrogate. Ini juga sebenarnya mirip dengan kondisi kita hari ini ya, di mana satu orang itu punya robot ya, yang pergi ke mall tuh robotnya gitu, yang belanja tuh robotnya gitu. Supaya apa di film ini ya? Supaya kalau seandainya ada terjadi kecelakaan atau bom gitu ya, si orang ini di rumah gitu, dia nggak mati, jadi robotnya yang rusak, yang berantakan, tadi diperbaiki lagi, orangnya tetap hidup gitu.
Saya kira demikian. Lalu industri yang saya coba lihat terakhir tuh, yang saya lihat ini juga baru ya di Belanda nih, di restoran namanya Renesse gitu ya. Ini pelayannya itu udah pakai robot gitu. Dan ini memang baru, artinya dia memang adakan ya, atau di provide ya sejak zaman COVID ini gitu. Jadi dia pakai pelayannya yang bentuknya robot gitu, bukan manusia. Nah, kembali saya ke gambar tadi gitu ya. Saya menggambarkan di sini tadi merah dan hijau gitu ya. Saya ganti dengan coklat gitu ya. Kenapa coklat gitu ya? Jadi intinya menurut saya sih, kalau kita bersatu, jadi mungkin industri-industri yang berbeda itu bisa bersatu gitu ya. Memikirkan gitu ya, bagaimana agar kita bersatu ini membantu yang lain. Tadi seperti misalnya Pak Wahyu di area mungkin yang merah gitu, tapi dia menggunakan teknologi gitu, menggunakan yang lain ya, untuk bisa saling membantu gitu. Jadi dia bisa meningkatkan, dia nggak mati tapi juga kreatif gitu. Saya juga di kantor gitu ya, ada mungkin pihak lain yang bukan industrinya IT, tapi mungkin pakai jasa kita, lalu minta kita, tolong pembayaran kita di reschedule kan Pak gitu ya. Nah, kita mau nggak mau juga mesti nolong mereka. Kita nggak bisa Pak, saya harus sekarang, nggak juga. Kita mesti juga saling bantu gitu ya. Kita mesti reschedule karena kita tahu mereka juga dalam situasi yang sulit gitu ya, nggak gampang di zaman sekarang ini. Nah, jadi kuncinya lalu saya kasih di sini hijau gitu ya, terakhir ya. Agar kenapa? Kalau kita itu saling bantu ya, dan juga bisa melihat segala sesuatu itu sebenarnya potensial move on. Kita nggak tahu apakah kita akan berapa lama di dunia yang COVID seperti sekarang gitu ya. Kita bisa punya pikiran yang potensial move on. Jadi segala sesuatu dipikirkan secara positif gitu. Closing saya kasih 3 kunci gitu ya. Yang pertama adalah kita orang Kristen, kita bersandar kepada Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua itu kita saling bantu gitu ya. Kondisi sekarang kita nggak bisa pikirin diri sendiri, tapi kita harus saling bantu gitu ya. Industri saling bantu gitu ya. Dan yang ketiga itu kita mesti lincah mencari peluang. Tadi contohnya mungkin di pembicara pertama Pak Wahyu gitu ya. Lincah cari peluang gitu. Peluang apa? Tadi saya juga ceritakan, teman saya ada industrinya itu ekspor ya, ekspor kosmetik, tapi berganti gitu ya. Sementara berganti itu jadi ekspor ikan kaleng gitu. Demikian presentasi saya kembalikan kepada Ibu Ria. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Ada pertanyaan dari Pak Saud Simatupang, bagaimana perbandingan kos penyelenggaraan event secara real dan virtual? Jadi untuk saat ini memang pasti akan reduce banyak Pak. Kita pasti juga untuk pertama juga nggak akan mahal-mahal, tapi secara moderate kita akan cost-nya memang benar-benar bisa di-cover Pak. Sehingga kedua belah pihak juga bisa diuntungkan dalam hal ini. Yang penting bahwa kita juga membantu menyelamatkan pihak-pihak Pak, misalnya perias pengantin, kemudian fotografer, mereka tidak lose secara bisnis ya Pak, mereka tetap dapat berjalan lah, dapat berputar roda ekonominya. Jadi itu prinsip yang kami terapkan, bahwa kita menggandeng pihak-pihak, misalnya dekorasi, ya daripada barang dia di gudang, ya aku nggak bisa jual seperti yang biasanya, misalnya biasanya sekian X, nah ini mohon maaf ini hanya 30% kali X gitu, jadi tidak akan mahal. Jadi seperti itu Pak Saud, Bu Ria. Ini ada masuk satu pertanyaan dari Tommy ya, untuk Pak David tadi, bagaimana dampak yang sudah diuraikan tadi ya, tentang evolusi industri, otomatisasi dan digitalisasi terhadap pengurangan SDM, Pak David. Silakan Pak. Di seminar saya sebelumnya gitu ya, mengenai robot versus manusia gitu ya, ini lebih detail menjawab mengenai pertanyaan ini. Jadi memang di Amerika itu sudah ada studi gitu ya, beberapa mata pencaharian tuh akan mati gitu ya, waktu kapan gitu ya. Jadi dia kayak udah punya studi gitu ya. Misalnya saya mencontoh misalnya supir gitu ya, supir itu kalau nggak salah mereka prediksikan tuh 5 tahun tuh akan mati gitu. Kenapa? Karena semuanya udah fully automated dengan mobil yang digerakkan oleh mesin gitu ya. Sehingga mereka berpikir bahwa memang ini nggak bisa bertahan gitu ya. Ada beberapa lainnya. Saya juga di situ ada ungkapkan juga. Jadi apa-apa saja yang posisi yang bertahan gitu ya. Jadi memang SDM ini diharapkan memang lebih lincah gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu selalu berulang gitu ya. Lama-lama orang akan gantikan dengan mesin gitu. Tadi misalnya supir aja tuh yang mungkin nggak terlalu mengulangnya kan memang nggak terlalu gampang karena ada belok kanan belok kiri. Itu aja orang udah pikirkan untuk menggunakan mesin gitu. Dan itu pemikiran itu udah sebelum COVID gitu. Memang manusia emang dituntut untuk lebih kreatif ya. Yang saya ingat tuh yang tidak tergantikan tuh apa ya? Itu adalah tanda kutip gitu ya. Salah satunya yang saya ingat ya, itu adalah melayani orang-orang kaya gitu katanya. Jadi misalnya sesuatu yang prestisius gitu ya dilayani itu nggak digantikan oleh robot karena beda gitu treatment.
Lalu misalnya apa? Misalnya olahragawan tuh nggak digantikan gitu. Orang lebih senang lihat orang yang bertarung bukannya mesin gitu ya. Tapi yang lebih ini mungkin pemikir-pemikir itu semua nggak tergantikan gitu. Dan satu kunci lagi saya ingat yang nggak tergantikan itu apa? Itu adalah 10% daripada orang-orang yang sangat hebat di bidangnya. Nah gitu ya. Jadi bidang apa saja yang 10% terhebat itu nggak tergantikan biasanya. Nah jadi memang ini sesuatu yang dilema gitu ya. Gimana orang itu mesti harus memikirkan hal-hal yang tidak monoton ya. Manusia itu diciptakan mungkin lebih tinggi derajatnya. Nanti yang rendah-rendah dikerjakan oleh mesin gitu ya, oleh robot. Dan apakah memang akan berkurang sekali SDM ini gitu ya. Mungkin sedikit sharing yang terjadi di perbankan adalah ternyata SDM ini tidak berkurang juga karena ada fungsi-fungsi yang memang tidak bisa digantikan oleh mesin seperti tadi Pak David bilang. Hanya saja kitanya sebagai SDM-nya harus mau mengupgrade diri, tanda kutip ya. Jadi kalau tadinya kayak misalnya kita teller nih misalnya kalau di bank. Suatu saat kalau fungsi menghitung uang itu sudah digantikan oleh mesin, maka kita perlu mengupgrade gitu, perlu mengupgrade diri, perlu belajar lagi hal-hal baru, hal-hal lain sehingga kita itu tidak digantikan oleh mesin, kurang lebih begitulah. Baik, ini ada pertanyaan dari Demanurung, apakah Ibu Ade mungkin atau Pak Hotman ini ya, apakah semua orang harus melek ICT Pak, harus memanfaatkan ICT? Ya ini Pak, silakan Pak David. saya nggak bisa bilang bahwa orang itu ini ya harus melek ICT banget gitu, artinya akan ngerti semua enggak, tapi paling enggak hanya ICT, kita mesti juga melek terhadap dunia kita hari ini gitu ya. Kalau dunia kita hari ini yang memang menuntut kita gitu ya, untuk bisa pakai handphone gitu ya, kita mau nggak mau orang kan tadi beradaptasi gitu. Jadi kita memang mesti melek ke arah sana gitu. Tapi nanti arahannya misalnya kita harus, ternyata semua orang harus mengerti lebih banyak mengenai medis karena COVID ini bertahun-tahun misalnya, kita juga harus melek ke sana gitu. Jadi saya pikir mungkin kata-kata yang tepat mungkin beradaptasi dengan benar gitu ya. Jadi ICT mungkin nggak harus tahu sampai detail, tapi mengetahui yang kita harus tahu gitu, sesuai sama zamannya. Pak David, apa dampak AI, Artificial Intelligence, terhadap budaya kita di Indonesia yang punya kearifan lokal? Nah, silahkan Pak David. Saya coba mengerti pertanyaannya. Jadi kearifan lokal itu mungkin resource lokal gitu ya, yang saya mengerti. Mungkin begitu ya. Jadi kalau kita melihat apa dampak AI gitu ya terhadap budaya kita di Indonesia yang mungkin culture-nya culture lokal gitu ya. Saya kira AI ini memang sesuatu, jadi menjadikan mesin itu bisa berpikir seperti manusia gitu. Nah saya pikir kita pun gitu ya, kita pun juga sebenarnya orang Indonesia sebenarnya juga udah banyak yang berkecimpung di dunia AI gitu ya. Jadi membuat chatbot, lalu memikirkan chatbot yang localized seperti apa gitu ya. Karena chatbot itu chat yang bisa menjawab gitu. Misalnya kita nanya ke dia, hari ini hari apa? Sabtu gitu ya, jam berapa, bagaimana suhu udara di Jakarta atau di Manado gitu, dia bisa jawab secara lugas gitu. Itu pun dengan bahasa Indonesia pun udah banyak gitu, udah bisa, Indonesia ini udah bisa bikin gitu. Jadi AI ini hanya satu pengetahuan bagaimana agar menjawab rutin itu ya, atau mungkin rutin yang lebih kompleks gitu ya, itu bisa terjawab gitu ya oleh mesin gitu. Tentunya kalau sangat kompleks dan si mesin itu belum punya learning, dia nggak bisa gitu. Memang mesin ini mesti diajarin dulu gitu. Dan itu tetap bisa kok, bisa untuk beradaptasi dengan budaya kita gitu. Jadi misalkan pakai bahasa Indonesia itu bisa gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Terakhir ini dari Pak Denny, ya Denny Uneputi, di bidang perikanan. Gimana caranya nelayan nanti bisa mendapatkan informasi posisi ikan yang akurat dengan mengandalkan teknologi ICT? Nah ini Pak, sudah lebih praktikal ya pertanyaannya, silakan Pak. Jadi mungkin saya ngelihatnya begini, ini mungkin dengan teknologi positioning ya, atau geopositioning gitu ya, GPS ya. Jadi dengan teknologi itu bisa dapat informasi gitu ya. Saya cuma kebayang aja nih bahwa ini seperti kan kita bisa melihat ya, bahwa kan ada satu sensor gitu ya, sensor yang ditembak ke laut gitu ya, lalu bisa melihat tuh, oh ini ketemu dengan misalkan kapal yang karam, itu udah bisa, lalu tahu berapa jaraknya gitu ya. Nah itu mungkin bisa dipakai untuk mendapatkan ikannya di mana gitu ya, ikannya ada apa enggak gitu ya. Lalu kalau di mananya, lokasinya di mana itu bisa dilihat dengan GPS gitu ya, GPS. Sama saya hubungkan dengan COVID hari ini gitu ya, ada aplikasi yang bisa ngelihat tuh, orang itu udah diam di rumah atau masih banyak ke mall gitu. Lalu saya coba lihat tuh, itu dia tahu dari mana ya? Oh dia ternyata lihatnya dari GPS yang
hidup di area, jadi itu cocokkan nih antara KTP orang itu sama GPS-nya itu hidupnya di mana gitu. Kalau GPS sama KTP-nya deket, berarti dia di rumah gitu. Tapi kalau KTP-nya sama GPS-nya jauh gitu ya, lokasi dia yang dia pakai untuk handphone ya, itu jauh, berarti dia jalan-jalan ke mall atau kemana. Itu mirip seperti itu teknologi, jadi bisa dilihat dari GPS-nya itu kemana. Pak David, ini kan pertumbuhan manusia sebagai ciptaan Tuhan ya, sebagai gambar dan rupa Allah ini kan terus bertumbuh ini. Pak Tong kalau bicara itu harusnya kalau keluarga-keluarga itu harusnya anaknya banyak gitu kan. Sedangkan ICT ini itu apa sebenarnya segi positif dan segi negatifnya terhadap pertumbuhan manusia ini? Ya, saya coba jawab ya Pak. Jadi sebenarnya orang memang kan teknologi sebenarnya dari awal ya, zaman batu berusaha agar lebih mudah, orang mau lebih mudah gitu kan. Sampai zaman sekarang gitu, orang mau lebih mudah. Jadi positifnya memang orang dipermudah sebenarnya. Komputer itu memudahkan orang bekerja gitu ya. Kalau nggak ada komputer mungkin orang kerjanya masih tulis tangan, itu masih lambat sekali gitu ya. Nah itu positifnya, jadi membantu orang agar lebih kerja lebih efisien, lebih mudah gitu. Tapi negatifnya memang orang itu kalau digampangin jadinya males gitu ya. Jadi orang dibikin gampang ya. Kayak sekarang kita dibikin gampang, kita mungkin nggak sekreatif orang dulu gitu. Jadi saya kira memang orang itu mesti tetap berusaha kreatif walaupun dalam kondisi yang mudah gitu. Kadang-kadang orang tuh di kondisi susah ya, lalu jadi kreatif gitu. Tapi sebenarnya yang benar adalah di kondisi yang mudah gitu ya. Itu orang tetap kreatif gitu. Saya lihat makanya kenapa orang susah gitu ya, orang susah tanda kutip mungkin miskin gitu ya. Mungkin lebih kreatif harusnya gitu ya, bukan malas ya. Tapi orang yang kaya gitu ya mungkin lebih malas gitu ya, nggak kreatif gitu. Tapi harusnya kebalik gitu. Harusnya orang, bukan kebalik, tapi paling enggak tuh orang yang juga berada gitu, itu juga punya kreativitas yang juga lebih gitu, karena dia punya fasilitas gitu. Nah saya kembali ke manusia sebagai gambar dan rupa Allah gitu ya. Kalau sebetulnya kalau nanti ke depannya gitu, kita lihat perkembangan ICT yang begitu besar gitu ya. Itu seperti apa ya, pisau itu bisa buat kegunaan yang baik dan juga bisa kegunaan yang buruk untuk musuh orang gitu. Jadi teknologi yang berkembang gitu ya, bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan sebenarnya gitu. Tapi juga kalau seandainya salah digunakan gitu ya, bisa untuk sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi teknologi yang makin canggih gitu ya, makin orang berjalan ke arah negatif. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan, kayak sehari ini kita memanfaatkan telekonferensi gitu ya, untuk bisa meeting, bicara mengenai hal-hal yang baik, kita juga bisa pakai teknologi itu untuk hal-hal yang juga baik, dan selamanya saya rasa akan terus begitu ya. Gimana pun teknologi berkembang, nantinya ada hologram segala macam itu nanti akan, kalau baik ya baik aja gitu, tapi kalau seandainya memang arahnya ke negatif akan tetap ke arah negatif. Kecenderungannya ini kan ada ICT kayak robot, penggunaan robot itu membuat orang mem-PHK, seperti misalnya di tempat kami lah, Jasa Marga ya, itu penggunaan non-cash itu menyebabkan pengumpul-pengumpul tol itu harus diputus, harus di PHK gitu. Nah ini yang saya maksud itu, gimana sih perimbangannya gitu? Nah memang gini, saya ngeliatnya gini Pak ya, ada yang nggak balance gitu ya antara nanti ke dunia pendidikan. Jadi ini IT apa namanya itu teknologi berkembang terus gitu ya, makin canggih dan bisa mengubah cepat gitu. Tadi misalnya pintu tol semua automate gitu ya. Nah, sedangkan pendidikan kita gitu ya, mungkin dunia juga gitu ya. Tadi misalnya saya bilang di luar tuh masih ada supir-supir, harusnya kan bisa diarahkan gitu ya. Jadi tidak lagi diarahkan kepada, karena kan orang itu bekerja kan dari pendidikan gitu kan. Pendidikan itu mengarahkan dia nanti bekerja apa gitu, kira-kira gitu kan. Nah, harusnya pendidikan itu juga berubah gitu ya, seiring dengan teknologi yang begitu cepat gitu. Kalau kita melihat bahwa teknologi itu bisa menggantikan manusia mengerjakan hal-hal yang simpel gitu ya. Nah ini kedodorannya di pendidikan gitu. Pendidikannya masih begitu aja gitu, yang akan menghasilkan orang-orang yang menjaga tol gitu kira-kira. Jadi memang harus ada gerakan yang begitu hebat di dunia pendidikannya, sehingga orang itu memang harus bermanfaat ke arah yang memang tidak bisa dikerjakan oleh robot gitu, atau mesin gitu. Saya pikir mungkin kaitannya ke pendidikan nantinya. Pendidikan bagaimana agar memutar orang itu ke arah mungkin lebih apa, analisa atau apa gitu. Ini ada satu terakhir saya bacakan, jadi dari Pak Rufik, harusnya kita berbicara bagaimana pikiran kita bisa move on terhadap pikiran kita selama ini terhadap virus corona. Nah, yang satu ini, setelah ini kita akan sharing firman dari Pendeta Rudi. Nah, diharapkan ini akan menstimulasi ya, selain pikiran kita juga iman kita untuk kita bisa move on. Ya,
saya serahkan kepada Pendeta Rudi. Silakan Pak. Ya, saya menampilkan beberapa cuplikan teks dari beberapa ayat yang berkenaan dengan move, ada move upon, ada move on, ada get moving, ada move in, dan ada keep moving forward. Ini adalah ayat-ayat yang biasa kita kutip sebenarnya, tetapi bersamaan dengan situasi seperti ini, kita sangat lebih tersentuh lagi. Jadi Tuhan sudah menyediakan sedemikian rupa sebuah perintah yang tegas di dalam keadaan menghadapi halangan atau kesulitan. Dalam hal ini kita sudah terlanjur, seperti Pak Hendra bilang, selama 2 bulan lebih kita sudah membuktikan bahwa ini kesulitan yang diperbesar. Tetap kita harus mengakui COVID adalah sebuah problema di antara sekian banyak problema. Tuhan memberikan satu prinsip kepada kita bahwa ingat, jangan pernah kita lupa bahwa roh Tuhan selalu berada di atas ciptaannya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian pula ketika orang-orang Israel bersama Musa, orang-orang Ibrani bersama Musa, diminta untuk move on. Musa diperintahkan untuk mengatakan kepada Israel, move on. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi istilah diam saja itu artinya percaya, lalu bergerak, berangkat. Ini tidak bisa salah satunya percaya terus diam saja. Juga di dalam Ulangan jelas sekali, jika sekarang bersiaplah kamu, seberangilah sungai Zeret. Lalu kita menyeberang sungai Zeret. Get moving kepada Musa. Cross the Zeret Brook. Jadi tidak ada jalan lain meskipun itu sungai, tetap bisa diseberangi. Jadi ini penting sekali, spirit-spirit untuk keep move on. Lalu di dalam Kisah Rasul, Rasul Paulus mendapatkan ide di Athena, bahwa di dalam dia, ini adalah dari pujangga mereka, kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya penuh bahwa kita berada di dalam dia dan kita tidak harus move on. Yang terakhir kutipan saya adalah dari 2 ayat, 1 PL, 1 PB. Yang PL saya ambil dari Ayub yang menjelaskan sikap orang benar adalah selalu keep moving forward. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetap pada jalannya, dalam terjemahan yang lebih mengena adalah tetap bergerak ke depan, ditambah dengan dia akan bertambah-tambah kuat, ya, semakin kuat. Demikian himbauan itu juga dituliskan di dalam Yakobus. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. The Spirit of God move upon, tell the Israelites to move on, get moving, cross the Zeret Brook, in Him we live and move. The righteous keep moving forward. Out to say, if the Lord will. Jangan pernah lupa, roh Tuhan selalu berada di atas ciptaannya. Sebagaimana pada Israel, demikian pada kita. Kita sekarang harus berperang menghadapi kesulitan. Kita bergerak di bawah komando Tuhan yang selalu telah mendahului kita. Termasuk seberangi sungai-sungai rintangan, kita diminta tetap bergerak mengatasinya. Pujangga
dunia saja berkata kita bergerak hidup di dalam Dia pencipta kita, apalagi kita orang benar, akan selalu keep moving forward sambil berpegang pada jika Tuhan kehendaki kita melakukan tugas keberhasilan kita masing-masing. Selamat keep moving on. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih jika di sekitar kami, mulai dari pernikahan dan lain-lain kebutuhan, terus berada dan menanti kami untuk mengerjakan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan 2 bulan lebih kami sudah cukup untuk memberi alasan bagaimana kami harus kembali bergerak, tidak terlena di dalam ketakutan yang berlebihan, bahkan di dalam hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Mohon Tuhan kiranya memberikan kepada kami pengampunan atas hal-hal yang kami lakukan, sehingga berlebihan kami melakukannya. Dan mohon juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melihat sesuatu yang baru yang disediakan Tuhan, karena Tuhan mengizinkan kami mengalami hal-hal yang sungguh kami banyak belajar selama 2 bulan lebih ini. Begitu juga ya Tuhan, kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, kami bersyukur Tuhan sudah menyediakan sedemikian rupa hal-hal yang bersifat kekayaan ICT, di mana kami boleh menikmati hidup lebih surgawi sifatnya. Kami melihat ada sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Manusia boleh menemukan teknologi, manusia boleh menembus hal-hal yang tak bisa dipandang oleh mata telanjang ini, namun kami menikmati hasilnya. Dan kami terlibat di dalamnya. Dan anak cucu kami akan meraih lebih berhasil lagi hal-hal yang disediakan Tuhan di dalam ciptaan-Mu yang maha agung ini. Kami bersyukur Tuhan untuk 2 jam kami boleh lalui bersama. Mohon Tuhan terus mengisi kami setelah kami dibukakan, setelah kami dilonggarkan, setelah kami digiatkan untuk kami bisa mengerti bagaimana kami harus mendengar dan menjalankan kehendak-Mu di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya turun berkat atas saudara sekalian dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Sebuah berkat keberanian yang penuh bijaksana untuk bergerak menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin.